Siapa raja terbesar di Jawa Barat? Prabu Siliwangi? Bisa jadi. Di era Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda bisa bersaing dengan Majapahit yang nguasain hampir semua daerah Nusantara. Tapi kita sekarang nggak bahas Prabu Siliwangi. Ada satu raja lagi yang juga sama-sama besar di Jawa Barat dan berkuasa 7 abad sebelumnya. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Sanjaya. Saking kuat dan besarnya pengaruh Sanjaya, keturunannya disebut dinasti Sanjaya. Dan kisah berkuasanya Sanjaya ini ternyata nggak kalah seru dari kisah Game of Thrones. Penuh intrik politik dan pertumpahan darah. Mau tahu kisahnya? Yuk kita mulai. Kemunduran Tarumanegara. Kisah Sanjaya berawal dari kerajaan Tarumanegara yang pada abad ke-7 udah mengalami kemunduran. Rajanya saat itu Tarusbawa ngubah nama Tarumanegara menjadi Sundapura. Juga mindahin kota raja dari Bekasi ke Pakuan. Ada sebuah daerah bawahan yang nggak suka, namanya Kendan, dipimpin sama Ratikan Dayun. Kalau sekarang posisinya di sekitar Garut dan Ciamis. Dia minta pisah dari Sundapura. Tarusbawa yang ngelihat pamor Tarumanegara udah merosot, akhirnya setuju. Ya daripada civil war ya kan. Akhirnya berdirilah kerajaan Galuh. Dua kerajaan ini, Sunda dan Galuh, dipisahin sama Sungai Citarum. Raja Sri Ratikan Dayun ini punya 3 orang anak. Sampakwaja, Jantaka, Mandi Minyak. Namanya menarik ya, unik-unik ya. By the way, Mandi Minyak dinamain kayak gitu karena pas lahir dia pernah jatuh ke minyak, jadi kulitnya glowing, mengkilap. Nah, sekarang kita mulai konfliknya ya. Sampakwaja, keturunan pertama, punya seorang istri, namanya Pohaci Rababu. Dia punya 2 anak, namanya Purbasora dan Damunawan. Keturunan kedua, Jantaka, punya anak Bima Raksa, atau biasa disebut Balagantrang. Mandi Minyak belum punya istri. Suatu saat, Mandi Minyak ngadain perjamuan makan atas nama ayahnya. Semua anggota istana datang. Kebetulan Sampakwaja sakit, jadi yang datang istrinya, Pohaci Rababu. Pohaci Rababu ini cantik banget, gigs. Udah bisa ketebak lah ya, kalau dia datang sendirian, apa yang bakal terjadi. Usai pulang pesta malam itu, perut Pohaci membesar. Keraton pun gempar. Beberapa bulan kemudian, bukan masuk angin, tapi lahirlah anak perselingkuhan dari Mandi Minyak dan Pohaci. Namanya Bratasenawa. Kita sebut aja Sena ya, biar gampang. Sampakwaja marah dong. Tapi dia juga religius. Gelarnya udah resi. Jadi dia ngampunin ulah Mandi Minyak. Dia juga bilang sama anaknya Purbasora dan Damunawan supaya jangan ganggu Sena. Terus Mandi Minyak diselamatin sama ayahnya yang dijodohin sama Parwati. Nah, Parwati adalah anak dari Kartikeya Singa dan Ratu Sima. Siapa di sini yang udah pernah dengar Ratu Sima? Yes, dia adalah penguasa kerajaan Kalingga yang daerahnya di utara Jawa Tengah, sekitar Pekalongan. Ratu Sima ini terkenal kejam, tapi cantik juga sih, jadi banyak yang ngefans. Dengan berjodohnya Parwati dan Mandi Minyak, Galuh sekarang punya backingan Kalingga. Makanya orang-orang pada diem, gak nguber skandal istana. Pinter sih. Nah, balik ke Galuh. Si Sena ini masa kecilnya ternyata tetap digangguin sama Purbasora dan Damunawan. Walaupun mereka udah diperingatin. Ratikan Dayun akhirnya pun meninggal dan gantinya adalah Mandi Minyak. Karena kedua kakaknya ternyata punya cacat fisik. Mandi Minyak adalah Raja Galuh kedua. Dari hubungannya dengan Parwati, hadirlah seorang putri namanya Sanaha. Ratu Sima punya akal bulus. Gimana kalau kita jodohin Sena sama Sanaha? Jadi nanti dia tetap punya pengaruh di Galuh. Akhirnya terjadilah pernikahan terlarang antara Sena dan Sanaha. Karena sama ayah ya, jadi jatuhnya incest. Nah, dari hubungan Sena dan Sanaha lahirlah Sanjaya kita yang tercinta. Panjang ya keturunannya. Silsilahnya cukup ribet gitu. Tapi penting nih buat cerita ke depannya. Pas Mandi Minyak meninggal, siapa seharusnya gantinya? Ya Sena. Tapi kedua sepupunya Purbasora dan Damunawan gak tinggal diem. Mereka udah lama ngincer tahta Galuh. Kudeta pun dimulai. Purbasora pakai angkatan Indra Prahasta, saat ini Cirebon. Damunawan pakai tentara Kuningan. Masih ingat dengan Balagantrang? Anak dari Jantaka, kakaknya Mandi Minyak.
Dia juga turut gabung sama Purbasora dan Demunawan jadi panglima perangnya. Artinya setiap cucu dari Wretikandayun bersatu buat ngudeta Sena. Ya berhasillah kudeta itu. Pasukan Galuh pun kalah. Sena terpaksa kabur ke Kalingga. Purbasora pun jadi Raja Galuh ketiga. Kebangkitan Sanjaya. Sanjaya muda yang waktu itu ada di keraton Kalingga tentu marah besar pas denger pamannya ngudeta bapaknya. Tapi Sena bilang, kalau kamu mau balas dendam, lakuin dengan perencanaan yang matang dan kepala dingin. Makanya dia pun mulai latihan keras. Dia nyebrangin Galuh diam-diam, masuk ke daerah Sunda, dan dapat latihan dari Tarusbawa buat nangkepin bajak laut yang seliweran di Selat Sunda. Latihannya malam-malam loh. Bentar, kok bisa Sanjaya dapat latihan dari Tarusbawa, Raja Sunda? Jadi sebenarnya sedari kecil Sanjaya nih udah dijodohin sama Teja Kancana, cucu dari Tarusbawa. Sebenarnya pasukan Sunda sendiri datang waktu keraton Galuh dikudeta sama Purbasora. Tapi sayangnya mereka terlambat. Nah, jadi terbentuklah aliansi Sunda, Sena, dan Kalingga. Sayangnya Ratu Shima mangkat beberapa saat kemudian. Balik ke Sanjaya. Dia ngerasa latihannya udah cukup dan dia udah ngerasa kuat. Maka sisanya tinggal satu. Balas dendam. Tapi dia tuh orang yang hormat sama sesepuh. Sebelum balas dendam, dia datengin Jantaka yang sekarang jadi resi di atas gunung. Dia minta izin buat balas dendam. Jantaka resah, dia tahu Purbasora bersalah, tapi dia juga sayang anaknya yaitu Balagantrang. Akhirnya dia minta hanya Purbasora lah yang dilenyapin. Sanjaya pun setuju. Akhirnya keraton Galuh pun diserang. Ayam belum berkokok, langit masih gelap, pasukan Sanjaya menyelinap ke dalam keraton. Serangan stealth nih. Sesuai dengan permintaan Jantaka, hanya Purbasora yang dibunuh. Pasukan Sanjaya dapetin kemenangan. Semuanya pesta hari itu. Dia pun jadi Raja Galuh keempat. Namun sekali lagi, dia itu orang yang hormat pada leluhur. Sampakwaja, ayah Purbasora, masih hidup di gunung. Dengan berat hati, dia datengin Sampakwaja. Sang petapa ikhlas, tapi dia minta supaya Sanjaya ngadepin 3 raja kecil pendukung Purbasora. Karena ngerasa di atas angin, Sanjaya nyanggupin dan anggap enteng. Ternyata pasukan Sanjaya kalah total, dia pun malu besar. Akibatnya Sampakwaja minta supaya keturunan Purbasora, cucunya, jadi raja muda di Galuh, yaitu Permana Dikusuma. Sanjaya legowo. Ya udahlah ya, apa boleh buat, gitu pikirnya. Lagian dia juga udah dapet jatah Sunda, karena Tarusbawa udah mangkat sebelumnya. Jadi sekarang Sanjaya punya tahta Galuh dan Sunda sekalian. Wow gak tuh? Tapi dia nitipin tahta Sunda ke Anggada, sepupu dari Teja Kancana. Kenapa? Karena Sampakwaja juga ngasih tantangan lain. Dia minta Sanjaya buat naklukin Jawa Tengah yang saat itu masih dikuasain sama raja-raja kecil. Sanjaya gila perang tentu aja nyanggupin. Dia bermukim di Kalingga buat nyusun kekuatan lawan orang-orang Jawa Tengah. Dia juga gak mau gagal lagi. Sementara itu salah satu anaknya yaitu Tamperan jadi patih di Galuh nemenin Permana Dikusuma yang jadi raja muda. Nah sampai di sini. Jadi Sanjaya ini berkuasa di 3 kerajaan, Sunda, Galuh, dan Kalingga. Belum lagi dia mau nginvasi Jawa Tengah. Jadi kebayang gimana gedenya kekuasaan Sanjaya. Mungkin Sanjaya ini adalah raja terbesar di Jawa Barat dari segi kekuasaan. Jawa Tengah, barengan sama anaknya Panangkaran, dia ngalahin raja-raja kecil itu dan diriin kerajaan Mataram Hindu yang terkenal itu. Ya, Sanjaya adalah raja pertama kerajaan Mataram. Konflik baru di Galuh. Cerita udah selesai? Belum kawan. Di mana ada perselingkuhan, di situ ada konflik. Siapa yang berselingkuh kali ini? Gak lain gak bukan Tamperan, anak Sanjaya di tahta Galuh. Dia selingkuh sama salah satu istri dari Permana Dikusuma, Dewi Pangrenyap. Permana Dikusuma punya 2 istri, Naganingrum dan selanjutnya Dewi Pangrenyap ketika dia jadi raja muda di Galuh. Dengan Naganingrum, Permana Dikusuma punya anak bernama Manara. Gigs, kalian familiar dengan nama Ciung Wanara? Itulah Manara itu, seorang pemuda yang tangguh dan kuat. Nama Ciung Wanara ini terkenal di daerah Sunda dan jadi cerita rakyat yang populer. Oke, karena Tamperan ini selingkuh sama Dewi Pangrenyap, dia bikin Permana Dikusuma seakan-akan kecelakaan usai pulang bertapa. Permana Dikusuma tewas, terus dia ngambil Naganingrum dan Dewi Pangrenyap sebagai istrinya. Manara juga diadopsi jadi anak angkat. Galuh otomatis buat dia dong. Jahat banget sih ulah si Tamperan ini. Jangan ditiru ya gigs. Tapi karena dia anak Sanjaya, jadi semua orang oke-oke aja. Nah, kalian masih ingat sama Balagantrang?
Ternyata dia bapaknya dari Naganingrum. Ngerasa tamparan ini gak bener, dia ngedeketin Manarah buat ngelancarin bales dendam. Manarah yang awalnya gak tahu ulah tamparan mulai terhasut. Akhirnya dia setuju buat nyerang tamparan. Tahun 723 Masehi, Manarah bersama pasukan Balagantrang menyerang Keraton Galuh ketika ada acara sabung ayam di lingkungan keraton. Tamparan berhasil dilenyapkan. Sanjaya yang dengar anaknya udah tewas nggak tinggal diem. Dia bawa pasukan besar dari Mataram buat nyerang Manarah. Manarah pun udah siap-siap mau lawan Sanjaya. Tapi pertumpahan darah itu berhasil dielakkan. Saudara kandung dari Purbasora, Demunawan, yang masih hidup turun gunung dan ngelerai Sanjaya dan Manarah. Padahal pasukan dua-duanya tuh udah siap tuh duel di keraton. Akhirnya perang antar keturunan Wretikan Dayun berhasil dihentiin. Di situ dibuat perjanjian. Manarah dapat jatah kerajaan Galuh, sedangkan Haryan Banga dapat kerajaan Sunda. Nah, Haryan Banga ini siapa? Familiar kan? Dia adalah anaknya Tamparan dan Dewi Pangranyep, hasil dari perselingkuhan di awal. Dengan kata lain, dia adalah keturunan dari Sanjaya. Sementara itu Sanjaya ngelakuin ambisinya buat nyatuin Jawa Tengah. Dia balik ke Mataram dan kemudian mulai dinasti Sanjaya. Sejarah asli. Seluruh kisah Sanjaya di atas tadi sepenuhnya berasal dari Carita Parayangan. Carita Parayangan bercerita tentang sejarah kerajaan Sunda dan Galuh dari era Tarumanegara hingga era Prabu Siliwangi. Karena dicetak tahun 1580, para ahli sangsi kalau Carita Parayangan ini ngegambarin sejarah yang sebenarnya. Bayangin aja, cerita Sanjaya terjadi abad ke-7. Kan jauh banget tuh jaraknya. Dari bukti prasasti, Sanjaya ngeluarin prasasti Canggal bertanggal 6 Oktober 732. Isinya tentang pendirian lingga dan candi untuk pemujaan Siwa di atas bukit. Prasasti ini juga ngisahin kalau Sena udah berkuasa sebelumnya sebagai raja di Jawa, tapi gugur karena serangan musuh. Gantinya Sanjaya tampil gagah sebagai raja dan naklukin raja-raja lain di sekitarnya, sehingga keadaan kembali tentram. Anak Sanjaya, yaitu Penangkaran, kemudian jadi Raja Mataram berikutnya dan diriin Candi Kalasan, memulai dinasti Sanjaya. Beberapa keturunan berikutnya, dia Balitung ngeluarin prasasti Mantiasih tahun 907. Di situ nama Sanjaya tercatat sebagai raja pertama kerajaan Medang atau Mataram. Walaupun banyak diraguin, cerita Parayangan ini cukup bagus dan jadi referensi di mana-mana. Salah satunya yaitu naskah Wangsakerta yang lebih kontroversial lagi. Di naskah Wangsakerta disebutin sebuah kerajaan pertama di Nusantara ini bahkan sebelum Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan apakah itu? Yang tahu komen di bawah ya. Nah, sekian dulu pembahasan tentang Sanjaya ini. Ribet ya. Emang, karena aku tadi udah bilang setara Game of Thrones. Tapi seru kan? Alright, kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komen. Mau request apa juga boleh komen aja. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Namanya Kendan, dipimpin oleh Wretikan Dayun. Oke, kita ulang. Wretikan Dayun. Keturunan pertama punya seorang Aduh. Namun sekali lagi, dia itu ormat. Tapi pertumparan darah itu, bertanggar. Aduh.